merencanakan backpacking, ini yang harus Anda rencanakan. Yang pertama, rencanakan rute atau jalan di mana yang akan Anda lalui dan kemana saja Anda akan pergi, supaya Anda bisa menentukan akan semua yang akan Anda persiapkan. Saya sarankan Anda carilah rute yang paling dekat dengan rumah jikalau Anda masih pemula. Tetapi jikalau Anda sudah sering, Anda bisa mencari rute yang lebih menantang lagi di tempat yang lebih menantang akan adrenalin kita, entah itu di pegunungan atau di alam bebas ataupun di hutan. Yang kedua, persiapkan segala perlengkapan Anda. Anda memiliki tas yang cukup baik yang bisa Anda isi untuk perjalanan untuk beberapa hari. Maka Anda harus merencanakan akan berapa banyak baju yang Anda bawa, berapa banyak makanan yang Anda bawa, apa saja yang akan Anda gunakan, perlengkapan tidur, dan lain-lainnya. Dan juga Anda harus merencanakan berapa banyak makanan dan bagaimana Anda membuat makanan selama perjalanan Anda. Nah, jikalau Anda merencanakannya, Anda bisa menyediakan mungkin snack-snack atau makanan yang cepat dimasak ataupun makanan lainnya yang bisa mempermudah Anda untuk menopang perjalanan Anda. Dan jangan lupa untuk selalu membawa air minum, karena air minum itu penting. Jangan sampai Anda kehausan di jalan, nanti Anda akan mengalami dehidrasi. Nah, setelah Anda merencanakan akan hal tersebut, yang Anda lakukan yakni ajak teman Anda untuk mengikuti kegiatan backpacking. Tidak enak kalau cuma Anda sendiri. Kalau Anda mengajak teman Anda, pasti akan lebih ramai. Saran saya, carilah teman yang sudah memiliki pengalaman dalam kegiatan ini. Nah, jikalau dia sudah memiliki pengalaman, mungkin dia bisa menjadi tour guide Anda atau penunjuk jalan Anda. Sehingga perjalanan Anda akan aman. Dan lebih menyenangkan lagi Anda cari teman Anda yang belum pernah ikut kegiatan ini atau yang masih pemula. Maka Anda akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang mengejutkan nanti. Nah, jadi jika ada gabungan yang pengalaman dengan yang baru, perjalanan Anda akan terasa lebih menarik, lebih menantang, lebih membuat Anda banyak berdoa, banyak mengadakan penyerahan, dan Anda akan mendapatkan banyak hal-hal yang luar biasa. Tunggu apa lagi? Mari kita belajar akan kepahaman ini dan kita akan menikmati kegiatan ini, dan mari kita rencanakan kegiatan ini di tempat Anda dan dimanapun tempat Anda berada. Dalam melakukan perjalanan pendakian gunung, kita cukup banyak mengenal beberapa istilah ataupun filosofi pendakian yang tujuannya untuk mengingatkan para pendaki agar selalu dapat menjaga kondisi konservasi lingkungan tempat di mana mereka mengadakan kegiatan. Yang pertama adalah take nothing but picture. Jadi kita diharapkan untuk nggak membawa apapun selain mengambil gambar. Yang kedua adalah kill nothing but time. Jadi nggak boleh membunuh hewan atau binatang-binatang yang ada di sana, ataupun juga dalam arti yang lain membunuh tumbuh-tumbuhan yang sedang tumbuh dengan cara memotongnya. Yang bisa kita lakukan adalah membunuh atau menghabiskan waktu kita di gunung. Ketiga, leave nothing but footsteps. Ini juga merupakan salah satu kampanye yang sangat penting. Jangan pernah kita meninggalkan sesuatu di sana, terutama sampah ataupun hal-hal yang dapat merusak lingkungan. Yang dapat ditinggalkan adalah jejak kaki kita. Nah, selain 3 golden rules yang biasa dikenal tadi, Pathfinder dan Master Guide Pendaki Gunung Indonesia juga memperkenalkan 7 golden rules yang lain yang akan melengkapi ketiga golden rules yang sudah saya sebutkan tadi. Golden rules yang berikutnya adalah break nothing but fear. Jadi kita nggak boleh sembarangan untuk menghancurkan atau mematahkan ataupun menghilangkan ranting-ranting yang ada di sana dari pohonnya. Yang harus kita hancurkan adalah ketakutan kita sendiri pada saat kita khawatir. Kita memberanikan diri dan semangat untuk tetap lanjut dalam perjalanan. Kemudian, burn nothing but spirit. Tidak diperkenankan untuk membakar sesuatu di atas gunung, karena itu akan berpengaruh apalagi pada saat musim kemarau. Kita tidak ingin untuk terjadi kebakaran di sana. Jadi yang kita bisa burn bukanlah kayu-kayu, tetapi semangat kita untuk kita bisa tetap bersemangat dalam melakukan perjalanan. Keenam, steal nothing but experience. Kita nggak boleh juga mencuri atau membawa pulang seperti yang tadi itu, mencuri bunga-bunga yang ada di gunung yang terlihat indah, tetapi yang kita bisa curi adalah pengalaman dari orang lain pada saat kita bertemu di shelter atau di camp pendakian untuk saling
berbagi ilmu dengan mereka yang lebih berpengalaman. Berikutnya, scratch nothing but trip stories. Kita nggak boleh mencoret-coret ataupun meninggalkan jejak, tapi kita scratch di tulisan kita menjadi chapter atau catatan perjalanan di dalam blog kita atau di dalam vlog kita. Kemudian, fight no one but your tiredness. Jadi lawan kita sebenarnya bukan para pendaki lain, ya banyak kelompok pendaki yang sering berseteru di atas gunung, tetapi yang kita perlu yang fight for us is our tiredness. Kecapean kita harus kita lawan. Kemudian 9, expect nothing but safely home. Jadi tujuan kita mendaki gunung bukanlah untuk mencapai puncak pada saat kondisi yang kita tidak bisa memungkinkan untuk meraihnya, ya kita harus pulang. Yang paling penting adalah kita berada di rumah dengan keadaan yang selamat. Dan yang terakhir, count in nobody but God. Dan kita tentunya selalu mengawali dengan doa dan kita menyerahkan seluruh perjalanan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan perjalanan yang nyaman, indah, dan sangat memorable buat kita. 10 Golden Rules versi Pathfinder Master Guide Pendaki Gunung Indonesia kiranya dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk berkegiatan di alam, terutama di gunung-gunung Indonesia. Pakaian yang perlu kita persiapkan apabila kita ingin backpacking untuk naik gunung. Hindari pakaian ataupun jaket yang berbahan wool. Kenapa? Karena walaupun pakaian seperti ini bisa menghangatkan tubuh kita, tetapi dia tidak dapat menguapkan keringat. Dan apabila perjalanan di tengah jalan hujan, maka pakaian ini akan menyerap air hujan tersebut dan bisa membuat kita hipotermia. Jadi baiklah kita mempersiapkan pakaian dengan bahan yang dry fit seperti ini. Jadi dia akan cepat menguapkan keringat kita apabila kita berkeringat. Dan begitu juga dengan jaket yang kita gunakan. Haruslah jaket untuk naik gunung seperti ini, dan juga cepat kering apabila kita berkeringat. Dan jangan menggunakan jeans. Lebih baik kita menggunakan celana training seperti ini. Selain dia bebas daripada air, tahan air, dia juga bisa menghangatkan tubuh kita selama perjalanan. Milih alas kaki yang baik dan benar. Saat melakukan aktivitas di luar ruangan, seperti hiking dan lain-lainnya, kita harus memiliki fisik yang prima, tetapi kita juga harus memiliki peralatan yang mumpuni atau dapat melindungi kita agar supaya selamat dan nyaman. Nah, sepatu hiking ini adalah salah satu benda yang sangat kita harus miliki, karena dapat memiliki sepatu hiking yang benar, yang berkualitas, dapat membantu atau melindungi kaki kita saat melakukan aktivitas di luar ruangan atau seperti hiking. Nah, ini ada 4 tips kita memilih sepatu yang baik dan nyaman. Yang pertama, ukuran sepatu yang lebih besar. Ukuran kaki kita misalnya 40, kita harus memilih satu angka ukurannya di atas, seperti 41 atau 42. Karena dengan demikian, ukuran sepatu yang sama dengan kaki kita dapat menekan bagian jari kaki kita, sehingga lama-kelamaan itu bisa jadi luka. Dengan sepatu yang ukuran lebih besar, itu dapat memberikan space bagi jari kaki kita agar supaya dapat melakukan aktivitas dengan baik. Kemudian yang kedua adalah kita harus mengecek kondisi sol sepatu kita. Sol sepatu yang benar dapat membantu aktivitas di luar ruangan kita dalam menghadapi medan-medan yang berbatuan, licin, tanah, lumpur, dan lainnya. Itu dapat melindungi kaki kita. Kemudian berikutnya adalah tips yang ketiga adalah pilih sepatu dengan leher yang empuk. Saat kita melakukan perjalanan yang jauh, sepatu dengan kaki kita itu otomatis akan terjadi gesekan, sehingga sol sepatu atau sepatu yang empuk, bagian atas sepatu itu dapat membantu agar supaya kaki kita tidak lecet saat terjadi gesekan saat melakukan perjalanan yang jauh. Kemudian yang keempat adalah kita harus memilih jenis sepatu yang sesuai dengan trek yang kita lakukan. Karena dengan sepatu yang kurang tepat dengan trek yang
kurang tepat itu dapat mencederai kaki kita, karena kaki kita ini sangat penting saat melakukan aktivitas outdoor. Kaki kita inilah yang menjadi tumpuan saat kita melakukan aktivitas di luar ruangan atau outdoor. Nah, untuk itu jenis-jenis sepatu yang kita bisa pilih yaitu yang pertama sendal hiking. Contohnya seperti ini sendal hikingnya, atau bisa lihat di atas ini gambarnya. Sendal hiking ini biasanya digunakan untuk aktivitas pendakian yang treknya santai atau treknya yang pendek. Sendal sendal hiking ini kita bisa gunakan, atau treknya yang basah atau berair kita bisa gunakan sendal hiking ini. Ataupun biasanya sendal hiking ini bisa digunakan untuk di camping area atau area perkemahan. Dan juga sendal hiking ini menjadi cadangan sepatu untuk para backpacker atau saat melakukan aktivitas hiking. Kemudian yang kedua adalah hiking shoes. Nah, seperti ini contohnya, hiking shoes. Atau bisa lihat di gambar di atas ini. Hiking shoes ini biasanya digunakan untuk area pendakian yang jalurnya landai dan medannya tidak terlalu berat. Sehingga kerangka model sepatu seperti ini bisa memberikan kenyamanan untuk kaki kita melewati jalur pendakian yang tidak terlalu terjal. Kemudian kita masuk pada jenis yang berikutnya adalah lightweight boot. Dia bisa kita lihat gambarnya contohnya seperti ini. Dia bantalan kaki bagian atas sepatu itu lebih tinggi. Sepatu gunung ini modelnya klasik sebenarnya, tapi sangat cocok digunakan untuk pendakian gunung dengan medan yang cukup berat dan jalur pendakian yang tidak terlalu mulus. Jadi banyak bebatuannya, tidak mulus jalannya. Sepatu ini cocok untuk kita gunakan karena ini dapat membantu melindungi kaki kita. Walaupun memang secara leluasa kita tidak nyaman menggunakan sepatu ini karena tidak fleksibel, tapi sepatu ini sangat direkomendasikan untuk melakukan perjalanan yang jenis treknya yang berat atau terjal. Kemudian kita masuk pada heavy boot. Ini agak mirip dengan mild weight boat tadi, tapi ini lebih ke bagian sol bagian bawah sepatu ini lebih tinggi sehingga dapat melindungi secara keseluruhan kaki kita, dan biasanya sepatu ini anti air sehingga dapat menjaga kaki kita agar tetap kering dan kelembapan kaki kita itu tetap bisa terjaga. Dan ini biasanya digunakan untuk pendakian gunung-gunung atau medan yang sangat berat. Ini dapat melindungi secara keseluruhan keselamatan atau kenyamanan kaki kita. Kemudian bagian yang terakhir adalah mountain boat. Ini biasanya bisa lihat di gambarnya contohnya di atas ini. Ini biasanya digunakan untuk pendakian gunung es atau area salju. Ini sangat baik digunakan untuk trek yang area salju atau gunung es. Ini biasanya di bagian bawahnya itu akan dilapisi dengan krempon atau kerangka penyangga sepatu untuk berjalan di salju dan di es. Ini sangat membantu agar supaya kita tidak terpeleset saat pendakian di trek yang salju dan es. Ya, ini biasanya kalau ada pengalaman bisa hiking atau melakukan aktivitas outdoor di area atau tempat yang bersalju dan beres, sepatu ini sangat cocok. Oke, terima kasih. Salah satu perlengkapan backpacking yaitu jas hujan. Jas hujan ini ada yang sepasang terpisah yang terdiri dari celana dan untuk salah satu perlengkapan penting dalam backpacking yaitu kotak P3K. Kotak P3K ini adalah kotak yang memuat akan perlengkapan medis sederhana yang digunakan jikalau terjadi keadaan situasi yang berhubungan dengan fisik, entah itu luka atau cedera dan lain-lain. Kotak P3K ini terdiri dari berbagai alat yang di dalamnya berisi obat-obatan ataupun peralatan medis sederhana. Seperti di sini ada obat antiseptik, betadine, ada kasa atau ada kapas alkohol, juga ada obat-obatan yang bisa digunakan jikalau tiba-tiba ada merasa nyeri atau merasa menggigil dan lain-lainnya. Ini wajib digunakan saat kita mengadakan backpacking. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang sleeping bag.
Sleeping bag dalam bahasa Indonesia yaitu kantung tidur. Sleeping bag adalah salah satu barang wajib yang harus dibawa pada saat mendaki gunung. Kegunaannya untuk tetap menjaga kehangatan tubuh kita pada saat kita tidur. Jenis-jenis sleeping bag. Ada 3 jenis sleeping bag. Yang pertama tipe mami, mempunyai bentuk yang menyesuaikan dengan bentuk tubuh manusia. Yang kedua, tipe envelope, merupakan sleeping bag dengan bentuk persegi panjang yang membuat mudah bergerak saat tidur. Yang ketiga, tipe humanoid, merupakan sleeping bag yang desainnya menyerupai tubuh manusia sehingga bisa digunakan sambil beraktivitas. Berikutnya saya akan menjelaskan cara memakai sleeping bag. Yang pertama, kita buka dulu sarung untuk mengeluarkan sleeping bag-nya. Untuk sarung sleeping bag bisa disimpan di tas gunung kita. Yang kedua, kita buka sleeping bag-nya dan bentangkan. Yang ketiga, kita membuka resleting sleeping bag-nya. Berikutnya, kita masuk ke dalam sleeping bag-nya dan menutup resleting sehingga kita bisa tidur dengan nyaman. Berikutnya, saya akan menjelaskan penyimpanan sleeping bag. Pada saat sleeping bag tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, ada baiknya sleeping bag dibuka dari sarungnya dan digantung di lemari pakaian, dihanger lalu dimasukkan ke dalam lemari pakaian sehingga bulu-bulu di dalam sleeping bag tidak menggumpal dan bisa digunakan kembali. Salah satu perlengkapan yang dibutuhkan ketika melakukan kegiatan di alam terbuka adalah tenda. Tenda juga berfungsi sebagai alat untuk berlindung. Pada siang hari atau malam hari kita bisa gunakan untuk tempat kita beristirahat dan kita juga bisa gunakan untuk kita tidur sekaligus untuk menyimpan barang-barang yang kita bawa selama kita melakukan kegiatan di alam terbuka. Hai teman-teman, saat ini saya mencoba menjelaskan mengenai peralatan makan dan perbekalan yang bisa kita bawa pada saat kita melakukan kegiatan backpacking. Untuk pemilihan kotak makan, kita bisa pilih kotak makan seperti ini. Kenapa kita harus pilih kotak makan seperti ini? Di dalamnya ada sekat-sekat yang bisa memisahkan antara nasi dan lauk. Dan di bawahnya kita juga bisa simpan sendok dan garpu. Semuanya tersimpan dalam satu wadah, mempunyai tutup yang kuat sehingga makanan di dalamnya tidak akan tumpah. Ini untuk pemilihan kotak makan. Untuk botol tempat minum, kita bisa pilih yang punya kepala seperti ini. Untuk tutup botol yang seperti ini lebih kokoh, dia tidak akan tumpah. Kegiatan apapun yang kita lakukan, ini tidak akan tumpah, dia sangat kuat. Dia aman dan air tidak akan tumpah ke dalam alat-alat kita yang ada di dalam tas. Untuk teman-teman yang membutuhkan air panas, khawatir tidak ada api kompor, teman-teman bisa menggunakan termos. Termos ada berbagai varian ukuran, bisa kecil, sedang, atau besar. Kebetulan saya punya yang besar saat ini, jadi ini bisa disimpan untuk air panas ketika kita melakukan kegiatan. Untuk pemilihan makanan, kita harus pikirkan makanan yang mengandung nilai gizi yang cukup bagi kita. Memang pada saat kita melakukan kegiatan backpacking, kita harus pikirkan makanan yang instan, yang mudah dibawa, yang tidak merepotkan. Tapi ada perlunya kita pertimbangkan juga nilai gizinya. Nasi memang sangat baik kita bawa, tetapi nasi tidak cukup kuat kita bawa selama 2 atau 3 hari, karena setelah 1 hari biasanya dia akan rusak. Ada baiknya kita membawa umbi-umbian seperti ubi, kentang, atau singkong. Mereka bisa bertahan 2-3 hari di dalam tas kita, jadi dia tidak akan rusak, kita masih bisa mengkonsumsinya. Yang kedua, untuk teman-teman yang suka membawa mie instan, memang
mie instan itu sangat efisien ya, sangat cepat saji. Jadi mudah, hanya diseduh air panas langsung makan. Tetapi mie instan itu tidak membuat kita cukup kenyang. Akan sangat mudah lapar ketika kita makan mie instan. Ada baiknya kita pilih oatmeal seperti ini. Sama disebut juga, tetapi dia bisa memberi kita energi lebih. Kalau tidak salah ada 64, dia mengandung 64 kalori, sehingga itu bisa memberikan kita energi yang cukup bagi kita dalam melakukan kegiatan. Untuk teman-teman, jangan lupa ketika kita melakukan kegiatan ini, jangan lupa selalu bawa coklat dan madu. Madu fungsinya sangat baik, selain dia antioksidan yang tinggi. Ketika bibir kita kering, kita juga bisa oseng pada bibir kita, bisa kita minum untuk menambah stamina. Dan coklat memberikan kita energi pada saat kita sudah ada di alam terbuka. Demikianlah hal-hal yang perlu kita bawa pada saat kita melakukan backpacking. Ingat teman-teman, selalu bawa hand sanitizer. Jika tidak ada sabun atau air, kita bisa gunakan ini supaya tangan kita bersih pada saat kita memegang makanan. Sehat selalu, selamat mencoba, dan Tuhan memberkati. Dalam backpacking, kita semua dituntut untuk membawa barang dalam bentuk yang lebih ringkas dan juga ringan. Begitu juga dengan perlengkapan membersihkan diri atau perlengkapan untuk mandi. Seperti contoh, kakak bisa membawa sabun cair ke dalam bentuk yang lebih kecil dan ditaruh ke dalam wadah seperti ini, sehingga lebih ringkas dan lebih mudah untuk membawa. Lalu untuk sikat gigi dan juga pasta gigi bisa membawa bentuk yang lebih ringkas dan bisa dilipat seperti ini. Terakhir untuk handuk, kakak bisa membawa yang ukurannya kecil sehingga mudah dilipat dan juga lebih cepat kering. Semua peralatan ini kakak bisa taruh ke dalam satu wadah khusus, dan wadah ini bisa disimpan di bagian bawah dari backpack kakak semua. Baik, nama saya Osvaldo Tarore. Pada saat ini saya ingin menunjukkan dan memperagakan beberapa peralatan yang kita gunakan dalam pendakian gunung ataupun kegiatan di alam yang kaitannya dengan masak-memasak dan bagaimana kita makan. Baik, ke beberapa peralatan yang akan saya tunjukkan. Yang pertama adalah cooking set. Biasa kita kenal dengan nama nesting. Sebetulnya nesting ini ada beberapa bagian, tapi yang saya punya saat ini tinggal 2 ini. Jadi biasanya digunakan untuk memasak nasi, masak sayur atau sup. Setelah itu kita bisa juga gunakan ini sebagai wadah untuk kita makan, ya. Dan selain nesting, yang perlu kita gunakan juga dalam pendakian adalah kompor. Nah, kompor yang saya miliki ini adalah kompor yang biasa, yang sederhana. Sekarang ini sudah banyak jenis kompor yang digunakan oleh pendaki yang lebih canggih. Dimana kalau ini kita lihat, kalau saya buka, kompor ini memerlukan tabung gas, dan tentunya kita harus bawa tabung gas itu sesuai dengan jumlah hari kita berada di gunung, dan seberapa banyak tim yang akan ikut serta dalam kegiatan kita. Jadi kalau misalnya kita berkegiatan 2 hari 1 malam, ya tentunya kita minimal bawa satu tabung gas yang mungkin kita akan gunakan untuk memasak minimal 2 kali. Jadi tabung gas disesuaikan dengan jumlah peserta dan lama kita berkegiatan di alam. Jadi ini kompor. Pada saat masak ya tentunya tinggal dia taruh di atas kompor. Nah, saya juga ingin menunjukkan ada satu alat yang lain. Ini adalah ini kompor yang biasa digunakan oleh tentara, ya. Makanya ini ada logo TNI Angkatan Darat, ya, kalau tidak salah. Dan ini menggunakan parafin. Nah, parafin ini tinggal dibakar, kemudian ditaruh di sini dan akan menjadi sumber untuk api. Tapi saya tidak prefer untuk menggunakan kompor ini, karena kompor yang menggunakan parafin ini biasanya dia akan meninggalkan arang atau bara yang sulit untuk
bersihkan di nesting kita. Jadi pada saat emergency dan kita sudah kehabisan gas, barulah maka kita akan gunakan kompor dengan parafin. Baik, selanjutnya saya juga biasa membawa sendok dan garpu. Nah, itu ada di satu set seperti ini, dan kita harus cermat memperhatikan peraturan yang ada di destinasi pendakian gunung, di mana apabila pisau tidak diperbolehkan untuk dibawa, maka kita tidak boleh membawanya. Jadi setiap peraturan yang ditetapkan oleh pengelola taman wisata atau gunung harus dipatuhi oleh setiap pengunjung. Nah, di sini sebetulnya saya punya sendok dan garpu, jadi kita bisa gunakan untuk makan dan juga untuk alat untuk memasak. Nah, selain itu kita tentu membawa wadah air. Biasanya bukan ini, tapi wadah air yang saya gunakan biasanya yang lebih besar, atau saya membawa juga water bladder yang dikaitkan di dalam carrier. Selain itu saya juga suka membawa termos kecil. Termos ini bukan termos yang tahan 24 jam atau 48 jam. Ini maksimal hanya 6 jam. Tapi ini sangat membantu pada saat kita berada di situasi di mana kedinginan dalam perjalanan, kita isi dengan air hangat atau dengan susu panas. Nah, ini akan mengembalikan kondisi badan kita agar terhindar dari dehidrasi. Dan terakhir saya mau tunjukkan juga di beberapa kesempatan kami menemukan sumber air yang kotor, dan untuk memasak tentunya kita harus menggunakan air yang bersih. Nah, saya punya water filter yang ada di sini. Memang ini tidak terlalu besar dan cepat untuk menampung cukup banyak air, tapi paling tidak kita bisa menggunakan alat ini untuk memfilter air kotor yang ada di sumber mata air di gunung, apakah dari danau kecil atau dari parit atau dari sungai yang mungkin tidak bersih. Nah, kita gunakan ini untuk bisa membuat air lebih jernih dan baik untuk kita konsumsi, tentunya dimasak terlebih dahulu. Itu yang alat-alat menyangkut peralatan masak, minum yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Jangan lupa bawa senter. Dalam suasana malam yang gelap, senter adalah hal yang penting. Untuk menata laksanakan jikalau orang mengalami hiponatermia, atau bisa kita katakan itu kondisi dia menggigil, suhu tubuhnya di bawah 36 derajat. Yang pertama, jikalau pasien mengalami kehilangan kesadaran, kita harus memberikan bantuan hidup dasar, yaitu CPR. Tapi ini harus dilakukan oleh orang yang terlatih. Dan jikalau tidak bisa, sedapatnya kita memberikan kehangatan kepada si korban. Antara lain, jikalau dia mengalami perdarahan, kita segera menutup akan perdarahannya, atau misalnya patah tulang dan lain-lain, karena dari sumber itu juga bisa mengakibatkan hipotermia. Atau jikalau pasien atau korban mengalami kedinginan dan bajunya mungkin basah, kita segera cepat ganti bajunya dengan baju yang lebih kering untuk bisa segera mengatasi akan hiponatremia tersebut. Atau jikalau susah, kita memberikan kepada dia kehangatan dengan cara memberikan kalau ada botol air panas atau kantong air hangat, kita dekatkan ke bagian tubuh yang ada, baiknya di bagian ketiak atau di bagian atas di sini, karena itu akan lebih membantu dia cepat merasakan hangat. Dan jikalau dia sudah sadar, bisa diberikan kepada dia air minum hangat jikalau ada. Dan jikalaupun tidak bisa, kita mendekatkan si korban di dekat sumber hangat. Misalnya kita membuat api, kita dekatkan si korban mendekati di api supaya dia bisa mendapati kehangatan. Dan sedapatnya jikalau sudah stabil korbannya, mari kita bawa dia ke sumber kesehatan terdekat, entah itu puskesmas, rumah sakit, atau tempat lainnya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian.
Gigitan ular atau snake bite. Pertolongan pertama kepada korban gigitan ular berbisa. Apa yang kita bisa lakukan? Karena gigitan ular berbisa akan menimbulkan sejumlah gejala pada tubuh manusia. Apa aja gejala yang ditimbulkan jika kita terkena gigitan ular? Di antaranya adalah bercak biru dan bengkak, kelemahan otot, menggigil, berkeringat, mual, muntah, nyeri kepala, dan pandangan menjadi kabur. Nah, gejala tersebut itu bisa muncul sekitar 30 menit hingga 24 jam setelah digigit ular berbisa. Sebelum berakibat fatal, kita harus melakukan pertolongan pertama. Dan pertolongan pertama apa yang harus kita lakukan agar racun ular itu tidak tersebar ke seluruh tubuh? Caranya ada 9, yaitu yang pertama, tetap tenang dan jangan panik. Yang kedua, jangan banyak bergerak. Kenapa? Karena gerakan tubuh akan membuat racun ular berbisa itu tersebar dengan cepat ke seluruh tubuh. Yang ketiga, letakkan bagian tubuh yang digigit ular itu lebih rendah daripada posisi tubuh lainnya. Yang keempat, pastikan bersihkan luka gigitan ular itu seperlunya saja, tanpa menggunakan air untuk membilasnya. Yang kelima, tutup luka gigitan ular itu dengan kain kering dan pastikan kain itu bersih. Yang keenam, longgarkan pakaian, lepaskan aksesoris yang tidak penting seperti cincin, gelang, kalung, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ini penting, yaitu jangan membuang-buang waktu. Dan pastinya segera mencari pertolongan medis atau mungkin mencari fasilitas kesehatan terdekat yang memiliki serum antivenom ular berbisa. Yang kedelapan, selama dalam perjalanan dari tempat kejadian ke fasilitas medis, berbaringlah dengan posisi luka gigitan ular itu lebih rendah dari jantung kita. Dan yang terakhir adalah yang kesembilan, berikanlah informasi yang terkait tentang ciri-ciri ular yang menggigit. Kenapa? Agar petugas medis bisa memberikan tindakan yang tepat dan penanganan yang tepat kepada korban yang terkena gigitan ular atau snake bite itu. Dan poin penting apa saja hal-hal yang harus kita hindari ketika kita menangani korban yang terkena gigitan ular. Poin pentingnya adalah dalam mengatasi gigitan ular berbisa itu, kamu harus atau kita harus menghindari tindakan-tindakan penanganan yang salah yang bisa menyebabkan dampak yang lebih parah atau fatal mungkin. Dan hal-hal apa saja yang harus dihindari, yaitu pertama, menghisap racun dari luka gigitan ular tersebut itu tidak boleh. Yang kedua, menyayat luka gigitan agar darahnya keluar itu juga tidak boleh. Yang ketiga adalah mencuci atau membilas luka gigitan ular itu mungkin dengan air panas, es batu, air dingin, dan lain sebagainya. Dan pastinya tidak boleh meminum alkohol ataupun kopi. Dan ingat, jangan lupa untuk tidak mencoba mengejar atau menangkap ular itu sendiri bila saudara sudah terkena gigitan ular tersebut. Kenapa? Karena itu akan membuat tubuh Anda menjadi banyak bergerak dan akhirnya racun menjadi lebih cepat tersebar ke seluruh tubuh. Tapi ingat, untuk mempermudah petugas medis dalam melakukan penanganan, sebaiknya perhatikan dan ingatlah ciri-ciri ular apa yang telah menggigit saudara. Mungkin dari bentuknya, ukurannya, atau warna ular tersebut. Dan dengan demikian, petugas medis bisa memberikan serum antivenom atau antibisa ular dan bagaimana mereka bisa melakukan tindakan medis secara tepat. Itu dia mengenai bagaimana cara pertolongan pertama bila kita terkena snake bite atau gigitan ular. Sekarang saya akan mempraktikkan bagaimana cara memakai tas punggung dengan sendirian tanpa adanya bantuan dari orang lain.
Yang pertama kita buat kuda-kuda kita, lalu kita naikkan tas dengan memegang halus strap, naikkan tas ke atas paha, lalu masukkan tangan kanan ke shoulder strap dan raih bagian bawah tas, lalu naikkan tas, masukkan tangan kiri ke shoulder strap, lalu berdiri dan pasang hip belt. Lalu bagaimana dengan cara melepaskannya? Kita tinggal melakukan kebalikan dari memasang tas. Sekarang saya akan mempraktikkan bagaimana cara memakai tas punggung dengan bantuan satu orang. Yang pertama, teman kita mengambil kuda-kuda, lalu kita naikkan tas ke paha teman, lalu kita ambil posisi, masukkan tangan kanan ke shoulder strap kanan, masukkan tangan kiri ke shoulder strap kiri, lalu kita berdiri, lalu pasang hip belt. Lalu bagaimana cara melepaskannya? Cara melepaskannya itu kebalikan dari cara memasangnya. Kita buka. Tiga cara untuk menentukan arah apabila tidak ada kompas. Cara yang pertama dengan bantuan pohon. Kita mencari pohon yang berlumut. Sisi pohon yang berlumut menunjukkan kelembapan. Artinya dia adalah arah barat, sedangkan sisi yang lain yang tidak berlumut menunjukkan arah timur sesuai dengan arah matahari. Saya akan menunjukkan salah satu pohon yang bisa kita gunakan untuk membantu kita menentukan arah. Ini adalah satu pohon yang menunjukkan sisi yang berlumut. Kita lihat di sini, dari atas sampai bawah pohon ini berlumut. Sesuai dengan arah kompas yang kita gunakan dengan bantuan elektronik, arah lumut ini menunjukkan arah barat. Sedangkan sebaliknya sebelah sana adalah arah timur, dan arah utara adalah sebelah sana, sedangkan arah selatan adalah sebelah sana. Cara yang kedua yang bisa kita gunakan adalah dengan bantuan ranting. Kita tancapkan satu ranting yang kuat ke tanah, lalu kita lihat bayangan dari ranting itu. Jatuhnya bayangan dari ranting itu kita tandai dengan batu pertama. Lalu kita tunggu selama 15-30 menit, maka bayangan itu akan bergeser. Kita tandai bayangan kedua itu dengan batu juga. Lalu kita tarik jatuhnya batu pertama dan batu kedua. Dari garis itu kita tarik siku-sikunya. Nah, arah siku itu menunjukkan arah utara. Nah, yang ketiga adalah dengan bantuan jarum. Jarum kita gosok ke medan magnet. Kalau kita tidak membawa medan magnet, kita bisa gosokkan ke rambut kita. Lalu kita letakkan jarum itu di atas media yang ringan. Contohnya daun, lalu kita letakkan daun itu supaya bisa mengapung di air. Maka jarum itu akan berputar menunjukkan arah utara dan arah selatan. Saya akan memperagakan cara yang ketiga dengan media jarum berikut ini. Kita sudah gosokkan jarum itu dengan medan magnet. Kemudian kita taruh di atas media yang ringan, yaitu daun. Kita lihat apakah jarum itu akan bergerak menuju arah utara dan arah selatan.
Jarum sudah bergerak ke arah utara dengan posisi yang demikian. Terima kasih.